Ya, selamat sore. Terima kasih Kak Tiffany karena sudah memberikan kami kesempatan untuk diwawancarai hari ini mengenai HR. Sebelum kami memulai interviewnya, apa bisa memberikan deskripsi tentang bisnis secara singkat? Jadi bisnisku ini bergerak di bidang food and beverage. Terus awalnya itu kita pilih kayak makanan sehat karena zaman sekarang tuh banyak anak-anak tuh yang suka sulit makan sayur. Jadi kita tuh milih kayak makanan snack yang bisa dikonsumsi dan kayak disukai sama anak-anak. Jadi mereka kayak makannya tuh nggak terpaksa gitu. Iya, oke. Sebelumnya ini bisnisnya dimulai sejak kapan, kalau boleh tahu? Dari semester 2. Jadi dari tahun berapa kira-kira? 2019. Ini bisnisnya kan berarti dalam bidang food and beverage ya. Menu yang Iya, dijual itu ada apa aja dan sudah menjual ada selama berapa lama? potato balls sama gyoza. Jadi sekarang fokusnya ke gyoza sih. Soalnya kan frozen, jadi bisa dijual pas pandemi gitu. Selama bisnis ini berjalan, apakah ada kendala yang dilalui selama bisnis ini? Kendalanya sih biasanya waktu kayak bagi waktu dari waktu kuliah sama waktu buat ini sih, kayak buat masak-masaknya. Iya, yang lain ada pertanyaan dari Aisyah contohnya. Iya, saya mau tanya, Kak. Ini untuk bisnisnya sendiri itu strategi marketingnya itu gimana ya? Oh, strategi marketingnya kalau pas awal buka itu kan masih belum ada yang tahu kayak tentang brand-brandnya kita. Jadi kita tuh ngasih diskon 10% buat pembelian kedua supaya orang-orang tuh kayak beli langsung dua gitu. Terus juga waktu basar kita tuh kayak ngasih gratis minuman pas beli dua produk. Jadi orang-orang tuh kayak lebih tertarik buat beli dua produknya gitu. Gitu sih. Yang lain mungkin? Selain selain promosi itu apakah melakukan promosi lain misalnya di sosial media gitu? Oh ya, kayak awal-awal sih masih belum, tapi biasanya awal-awal tuh kayak nyuruh temen-temen buat kayak ngepost story supaya kayak brand awareness-nya tuh kayak orang-orang tahu. Tapi sekarang ikut Facebook sama IG Ads. Oke. Pertanyaan lainnya misalnya dari Kenia. Hmm, maaf sebelumnya tadi kalau boleh dijelaskan kalau nama bisnisnya apa terlebih dahulu sebelum aku ke pertanyaan selanjutnya. Bukan itu. Oke, thank you. Jadi pertanyaan selanjutnya, berapa banyak karyawan yang udah direkrut? Kalau misalkan ada, bila ada, apa saja dia dari karyawan saat direkrut? Waktu PO, sistem PO itu kita sendiri sih yang masak sama kayak pengiriman tuh pakai Gojek. Tapi kalau waktu basar tuh kan ada kelas. Jadi kita tuh ngerekrut satu orang buat bantu-bantu. Jadi yang kita lihat itu ya dari DE bisa masak atau enggaknya, terus juga rajin sama kayak penampilannya itu juga bersih. Terus sama jujur. Tapi kita tuh tetap harus kayak ngecek pengelola apa kayak yang kita terima uangnya sama produk yang sudah dijual. Jadi pas kita ngecek itu di depan mbaknya gitu. Jadi supaya sama-sama kayak tahu kok yang dikasih itu benar uangnya gitu. Oke, thank you. Pertanyaan lain mungkin bisa ditanya sama Feby. belum di unmute. Untuk pertanyaan dari aku, bagaimana cara Anda dapat mempertahankan kinerja bisnis Anda sesuai dengan standar prosedur operasional yang ada? Terus dan cara apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan aktivitas operasional dan mempertahankan kualitas? Kita tuh supaya mempertahankan kinerja bisnis itu kita aktif dalam Instagram. Jadi kayak kita ngasih konten-konten yang menarik. Jadi nggak cuma promosi-promosi, tapi kayak ngasih edukasi juga. Contohnya kayak buat microblog sekarang itu. Terus juga interaktif. Jadi kayak contohnya ngasih kayak this or that question deh. Instagram story gitu supaya orang interaktif. Terus juga kayak ngasih IG sama Facebook Ads sama kayak ngirim broadcast ke kayak orang tua yang punya anak kecil gitu supaya kayak ke mama gitu biasanya gitu sih. Terus
kayak buat mempertahankan kualitas itu kita kayak jaga kebersihan, jaga prosedur kebersihan, sama juga transparan. Jadi kayak ngasih tahu ke customer cara produksi makanannya kita. Jadi kita kayak post di Instagram gitu, kayak proses produksi supaya customer tuh kayak percaya sama kita. Gitu sih. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya Budi mau bertanya. Jadi aku mau bertanya Kak mengenai apa saja sih yang dilakukan di Pok and Eat selama masa pandemi maupun yang sebelum pandemi. Maksudnya kegiatan apa saja sih yang sering dilakukan saat produksi apa semua gitu. Kalau sebelum pandemi kita fokus nih sistem PO, kayak seminggu kita 2 kali PO, sama ikutin kayak banyak basar gitu. Jadi kayak basar UC itu aku sering ikut. Terus kalau sekarang kan ada pandemi, kita ikut basar virtual. Jadi kayak nanti 6-8 November ini kita ikut basar virtual nih yang IT. Terus sama kita fokusin ke konten. Jadi kita setiap hari kayak ngepost konten di Instagram gitu. Sama story. Terus kalau misalnya pengirimannya ke luar kota itu menggunakan apa sih biasanya? Biasanya ada nggak pengiriman yang bersangkutan sama luar kota? Misalnya kakak misalnya di Surabaya kan, misalnya pengirimannya ada pemesanan yang minta untuk dikirimnya ke Bandung misalnya. Itu pengirimannya kayak gimana? Kok kirim keluar kota sih masih belum ada, tapi kita ngirim bisa sih, kayak pakai lewat kayak Shopee sama Tokopedia gitu. Kita kirimnya pakai JNE. Soalnya kita kan frozen, jadi bisa tahan sampai 2 harian lah kok di waktu pengiriman. Oke, udah. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Mau nambahin satu lagi ya, Tiffany ya. Ya. Jadi itu kan namanya juga bisnis ya. Nah, kalau dari bisnisnya Tiffany itu pernah nggak tutup target? Kalau pernah, terus gimana cara ngatasinya? Sama ini sih kayak cukup sama target sih. Soalnya pas kan UC lah juga aktif ikut basar sama selalu kayak ada sistem PO. Jadi selalu nutupi target. Gitu sih. Oke, C. Terima kasih, C. Mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain. Tadi ini sudah ditanyakan belum strategi marketing bisnis untuk membuat konsumen tetap ingat sama produk supaya bisa repeat order gitu. Tadi udah ditanyain belum? Sudah. Oh, ya udah. Mungkin yang lain ada yang tanya tadi, Feby. Oh iya, aku ada pertanyaan untuk ini kan lagi pandemi kan, itu penghasilannya sama nggak sama sebelum pandemi? Beda sih, pasti menurun. Iya, menurun. Kalau jadi sekarang cuma open PO juga atau gimana, sama aja? Iya, kita kayak ya open PO gitu aja sama ikut pasar virtual. Oke. Tapi masih belum sih pasar virtual ini, masih nanti. Iya, ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau dari aku sih sudah cukup. Jadi aku juga udah cukup sih itu dulu. Yang lain mungkin? Udah cukup sih. Oke. Oke, terima kasih buat Tiffany karena sudah bersedia untuk kami wawancarai. Mungkin bisa di closing sama Ocha. Iya, karena ini kan bisnisnya sudah lumayan lama berjalan. Kalau sebagai business owner yang sekarang udah tips and trick buat para business owner lainnya supaya tetap bisa jalan gitu bisnisnya dengan lancar. Tips and triknya sih kalian rajin ikut basar aja. Saya basar itu kayak bener-bener ngefek
gitu loh. Soalnya Basarnya itu rame juga sama fokus di sosial media. Sosial media itu jangan cuma promosi-promosi tapi juga ngasih konten kayak contohnya buat microblog misalnya kayak apa ya? Kayak tentang film-film gitu atau tentang kayak TikTok supaya followers itu enggak cuma ngelihat promosi-promosi aja tapi juga ada edukasinya gitu dari Instagram kalian. Gitu sih. Kok gitu, terima kasih karena sudah memberikan waktu untuk diwawancarai buat hari ini. Terima kasih. Ada tambahan lain dari teman-teman yang lain? Tidak, sudah cukup. Enggak ada sih itu. Oh, oke. Thank you. Thank you, C. Thank you, Thank you, C. C.